Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifu Kurniasari Putri Sugiono, NIM 2022 10 11 03 11 058 dari kelas 7F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari materi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, dalam perkembangan hukum pidana modern, cara pandang terhadap pemidanaan mengalami perubahan yang sangat mendasar. Jika pada masa lalu pemidanaan yang kita kenal lebih menekankan pada aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka saat ini pemidanaan dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan tentunya lebih manusiawi. Perubahan cara pandang ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perkembangan pemikiran dari hukum itu sendiri, lalu nilai-nilai kemanusiaan, serta tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, perubahan paradigma tersebut mulai muncul dan ditegaskan dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih kita sering sebut sebagai KUHP nasional. KUHP nasional itu sendiri tidak hanya menggantikan KUHP yang lama atau KUHP dari warisan kolonial, tetapi juga membawa semangat baru dalam memahami tujuan dari pemidanaan itu sendiri, termasuk hubungan yang sangat erat antara pemidanaan dalam sistem permasyarakatan. Dalam konteks ini, sistem permasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Keduanya saling berkaitan dan juga saling melengkapi. Tujuan pemidanaan yang dirumuskan secara normatif dalam KUHP nasional akan kehilangan maknanya apabila tidak diwujudkan melalui sistem permasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan juga pada kemanusiaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menjadi sangat penting dan sangat penting untuk dipahami. Salah satu aspek paling fundamental dalam KUHP nasional adalah perumusan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit bersifat humanis, korektif, dan juga restoratif. Tujuan pemidanaan tersebut tidak mungkin diwujudkan hanya melalui putusan pengadilan semata, melainkan harus dilaksanakan secara konkret melalui sistem permasyarakatan. Oleh karena itu, sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan memiliki hubungan yang bersifat integral, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Nah, dasar pasal tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sendiri itu dijelaskan pada pasal 51 KUHP nasional. Dalam ketentuan pasal 51 itu sendiri ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan ada 5, yaitu tujuan pemidanaan untuk yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan juga pengayoman masyarakat. Lalu yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan juga pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan juga berguna. Lalu yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Lalu yang keempat, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat.
Lalu yang kelima adalah menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari para terpidana. Jadi rumusan ini menunjukkan bahwa KUHP nasional sendiri itu sudah tegas menolak konsep pemidanaan yang semata-mata hanya bersifat represif saja. Jadi pemidanaan diarahkan untuk membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan tentunya pada masyarakat. Jadi penjelasan tujuan pemidanaan ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam KUHP nasional, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat melindungi atau bersifat perlindungan bagi masyarakat itu sendiri. Dan juga memiliki tujuan untuk membina pelaku dan juga pemulihan ketertiban sosial. Tujuan itu saya tegaskan tadi dijelaskan pada pasal 51 KUHP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari tujuan tersebut. Yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, tujuan pemidanaan yang pertama ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki rasa aman dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Dengan adanya pemidanaan, negara menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan menimbulkan konsekuensi. Sehingga masyarakat sendiri terdorong untuk menaati hukum itu sendiri. Nah, pencegahan dalam konteks ini tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga kepada masyarakat yang bersifat lebih luas pastinya. Pemidanaan berfungsi sebagai peringatan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan tidak hanya bersifat simbolik. Jadi, dengan demikian, pemidanaan berperan sebagai sarana pengayoman masyarakat, yaitu menciptakan rasa aman, ketertiban, dan kepastian hukum. Namun, pencegahan yang dimaksud dalam KUHP nasional bukanlah pencegahan yang bersifat menakut-nakuti atau bersifat yang melebih-lebihkan, tetapi tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sehingga penegakan hukum tidak berubah menjadi alat penindasan. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Tujuan ini mencerminkan pandangan bahwa pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah manusia yang melakukan kesalahan. Jadi manusia yang itu masih memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh memutus hubungan terpidana dengan masyarakat secara permanen. Melalui pembinaan dan pembimbingan, terpidana diarahkan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilakunya, serta memiliki bekal untuk kembali hidup bermasyarakat setelah menjalani pidana. Pembinaan tersebut dapat berupa pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan, serta keterampilan, serta pembinaan yang tentunya melalui agama dan juga moral. Dengan tujuan ini, pidana tidak lagi dimaknai sebagai penderitaan semata, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial agar manusia menjadi lebih baik ke depannya. Pemasyarakatan terpidana diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana itu dan sekaligus mengembalikan terpidana sebagai anggota masyarakat yang lebih berguna. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Nah, setiap tindak pidana pada hakikatnya menimbulkan konflik, baik antar pelaku dan korban maupun antar pelaku dengan masyarakat. Konflik ini tersebut dapat berupa luka fisik, kerugian material, lalu trauma psikologis, hingga gangguan terhadap ketertiban sosial. Oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus berkontribusi dalam penyelesaian konflik yang timbul.
Jadi, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional menghendaki agar pidana berperan dalam meredakan dan menyelesaikan konflik tersebut. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih restoratif, seperti pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Lalu, dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan pastinya kepentingan masyarakat itu sendiri. Pemidanaan diharapkan mampu mengakhiri konflik, bukan justru memperpanjang permusuhan dan juga ketegangan sosial. Selanjutnya yang keempat adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Tindak pidana menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat. Norma hukum yang dilanggar menimbulkan rasa ketidakadil, ketidakamanan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, salah satu tujuan pemidanaan adalah memulihkan keseimbangan tersebut dan menghadirkan kembali rasa keadilan di tengah masyarakat. Pemulihan keseimbangan berarti mengembalikan keadaan masyarakat pada kondisi yang harmonis, di mana norma-norma hukum dihormati dan keadilan dirasakan oleh semua pihak. Pemidanaan berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap nilai keadilan, dan negara bertanggung jawab untuk menanganinya secara adil. Rasa keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal berupa dijatuhkannya pidana, tetapi juga keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan juga oleh korban itu sendiri. Dengan demikian, pemidanaan harus proporsional, manusiawi, dan sesuai dengan nilai keadilan sosial. Yang kelima adalah menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri pelaku. Tujuan pemidanaan yang terakhir ini merupakan penyesalan aspek moral dan batiniah yang sangat penting dalam proses pemidanaan. Mengapa demikian? Tanpa adanya penyesalan, pidana berpotensi hanya menjadi penderitaan yang tanpa makna. Melalui pemidanaan yang disertai pembinaan, pelaku diharapkan mampu memahami kesalahan yang telah diperbuat, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta pentingnya menaati hukum. Kesadaran hukum ini menjadi dasar bagi perubahan perilaku pelaku di masa depan. Penyesalan yang tumbuh dari kesadaran, bukan dari paksaan, akan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan sosial, bukan sekedar alat pembalasan semata. Nah, perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional menandai pergeseran besar dari paradigma pemidanaan yang bersifat retributif menuju paradigma yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai alat untuk membalas kejahatan dengan penderitaan semata, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan ketertiban sosial. Nah, tujuan tersebut bukan hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan pidana itu sendiri, khususnya dalam sistem permasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan filosofis sistem permasyarakatan. Jadi, sistem permasyarakatan di Indonesia tidak lahir secara kebetulan, melainkan berangkat dari gagasan bahwa narapidana tetap merupakan manusia yang diperlakukan secara bermartabat. Konsep ini pertama kali menegaskan bahwa tujuan pidana penjara bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membimbing. Nah, dalam konteks ini, lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga tempat pembinaan mental, moral, dan sosial. Nah, sistem permasyarakatan dengan demikian menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional.
Hakikat sistem permasyarakatan lahir sebagai kritik terhadap sistem penjaraan lama yang menempatkan narapidana semata-mata sebagai objek hukuman semata. Dalam sistem lama, pidana penjara identik dengan penderitaan, pengucilan, dan juga pembatasan hak tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Berbeda dengan sistem tersebut, sistem permasyarakatan memandang narapidana sebagai manusia yang melakukan kesalahan tetapi tetap memiliki martabat dan hak-hak dasar sebagai manusia. Jadi permasyarakatan bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan pada akhirnya mampu kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Dengan demikian, lembaga permasyarakatan bukan sekedar tempat menjalani hukuman semata, melainkan tempat berlangsungnya proses pendidikan sosial dan moral. Disinilah terlihat dengan jelas bahwa sistem permasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan. Perspektif akademik tentang pemidanaan dan permasyarakatan secara akademik, hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan banyak dibahas oleh para ahli hukum pidana. Bahwa pemidanaan modern harus berorientasi pada integrated criminal justice system, di mana perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku berjalan secara seimbang. Bahwa pidana penjara yang hanya menitik beratkan pada penderitaan justru berpotensi menciptakan residivisme. Oleh karena itu, sistem permasyarakatan harus menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan, bukan sekedar melaksanakan teknis setelah putusan hakim. Jadi, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia modern harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, social defense, sekaligus pembinaan pelaku, offender rehabilitation. Lalu saya akan membahas mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama yaitu adalah permasyarakatan sebagai perwujudan tujuan memasyarakatkan terpidana. Salah satu tujuan pemidanaan yang paling menonjol dalam KUHP nasional adalah memasyarakatkan terpidana. Artinya, pemidanaan diarahkan agar pelaku tindak pidana tidak terputus dari kehidupan sosialnya secara permanen, melainkan dipersiapkan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Tujuan ini tidak mungkin tercapai hanya dengan menjatuhkan pidana penjara. Tanpa sistem permasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, pidana penjara justru berpotensi melahirkan residivis. Oleh karena itu, sistem permasyarakatan hadir untuk mengisi ruang antara penghukuman dan reintegrasi sosial. Melalui program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian pendidikan, dan pelatihan kerja, narapidana diarahkan untuk memiliki bekal moral dan keterampilan setelah bebas. Lalu, yang kedua, permasyarakatan dan pencegahan tindak pidana. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional juga mencakup pencegahan tindak pidana. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi pencegahan umum dan juga pencegahan yang khusus. Sistem permasyarakatan memiliki peran besar dalam pencegahan khusus, yaitu mencegah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, terpidana diharapkan menyadari dampak negatif dari perbuatannya, baik bagi korban, masyarakat, maupun dirinya sendiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak selalu harus dilakukan melalui ancaman pidana yang berat, tetapi dapat dicapai melalui perubahan sikap dan kesadaran hukum pelaku. Inilah bentuk pencegahan yang lebih manusiawi dan juga berkelanjutan. Lalu, yang ketiga, permasyarakatan dalam menyelesaikan konflik sosial. Nah, setiap tindak pidana pada dasarnya menimbulkan konflik. Nah, konflik itu tidak hanya terjadi antara pelaku dan korban, tetapi juga antara pelaku dan masyarakat secara luas. KUHP nasional mengakui bahwa pemidanaan harus berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sistem permasyarakatan mendukung tujuan ini dengan menyiapkan terpidana untuk kembali ke masyarakat melalui reintegrasi sosial. Pembinaan yang dilakukan bertujuan agar pelaku dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, sehingga konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tidak berlarut-larut. Dengan demikian, permasyarakatan berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial, bukan sekedar sarana penghukuman. Lalu yang keempat, permasyarakatan dan penumbuhan penyesalan.
Nah, tujuan pemidanaan juga mencakup penumbuhan penyesalan dan tanggung jawab moral pada diri pelaku. Penyesalan tidak dapat dipaksakan melalui penderitaan fisik semata. Penyesalan justru tumbuh melalui kesadaran pada batin. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana diberikan ruang untuk refleksi diri melalui pembinaan keagamaan, konseling, dan pendekatan personal. Proses ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Disinilah terlihat bahwa pemasyarakatan menjadikan pidana sebagai sarana pendidikan moral, bukan semata-mata alat pembalasan. Nah, contoh nyata penerapan sistem permasyarakatan di berbagai lembaga permasyarakatan di berbagai lembaga permasyarakatan di Indonesia telah diterapkan program pelatihan kerja seperti pertukangan, menjahit, pertanian, dan UMKM. Program asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi penarapidana yang berkelakuan baik, program keagamaan dan konseling untuk membangun kesadaran moral. Nah, contoh konkretnya dapat dilihat pada penarapidana yang setelah bebas mampu bekerja secara mandiri atau membuka usaha kecil, sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan benar-benar berperan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP nasional. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem permasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan sosial hanya dapat diwujudkan melalui sistem permasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pemidanaan, tetapi sebagai sarana untuk membangun keadilan substantif dan kemanusiaan. KUHP nasional menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih beradab, di mana pemidanaan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses perbaikan manusia dan masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.